Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safatasya Aulia Putri Saya Stefanus Prayogadewanto dari kelompok 12, Fisika Listrik 11, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Topik yang akan kami bahas hari ini adalah gaya gravitasi. Sebelum kami memulai pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota grup kami. Stefanus Prayogadewanto, Syarafina Ramadhanisa Kurnianto, selanjutnya Dava Alif Pratama, selanjutnya Syafa Tasya Aulia Putri. Untuk agenda hari ini adalah gaya gravitasi, konsep vektor, medan gravitasi, aplikasi hukum gravitasi, hukum Kepler, energi potensial, laju lepas, dan yang terakhir, energi total dan orbit. Apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gaya gravitasi ini harganya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Dari animasi ini, kita dapat melihat bahwa apel yang ada di atas pohon jatuh ke bawah karena tertarik oleh gaya gravitasi planet bumi. Dari definisi tadi, kita dapat menarik sebuah persamaan, yaitu Fg sama dengan tetapan gravitasi dikali massa 1 dikali massa 2 per R kuadrat. Jadi Fg adalah resultan gaya gravitasi dengan satuan Newton. G besar adalah tetapan gravitasi dengan satuan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M1 ini satuannya Kg sama dengan M2. Dan R kuadrat satuannya adalah meter kuadrat. M1 ini bisa berupa benda, bisa juga planet, sama dengan M2. Dari gambar yang ada di sini, kita dapat melihat bahwa benda satu tertarik ke arah kanan karena adanya pengaruh gaya gravitasi dari benda 2, dan benda 2 pun tertarik ke arah kiri karena adanya pengaruh gravitasi dari benda 1. Tetapan gravitasi ditemukan oleh ilmuwan Inggris bernama Henry Cavendish pada tahun 1798 menggunakan neraca torsi. Ini adalah tetapan gravitasi. Tetapan gravitasi ini telah disetujui dan disepakati oleh ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia. Tetapan gravitasi bernilai 6,672 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Selanjutnya, massa sebuah planet atau benda yang sangat besar terhadap sebuah benda atau planet yang lebih kecil dapat dihitung dengan menggunakan rumus M besar atau massa planet sama dengan Fg dikali R kuadrat per tetapan gravitasi dikali massa benda atau M kecil. Sebenarnya rumus ini merupakan permainan rumus dari rumus dasar resultan gaya gravitasi. Yang tadi adalah Fg sama dengan G besar dikali M besar per R kuadrat. Jadi sebenarnya sama aja. Namun yang akan dicari di rumus itu adalah M besarnya. Selanjutnya, konsep vektor untuk menghitung resultan gaya gravitasi. Sebetulnya konsep vektor yang digunakan adalah konsep vektor biasa, yaitu rumus resultannya adalah S sama dengan akar F MA kuadrat per F MB kuadrat plus 2 dikali F MA dikali F MB cos theta. Namun untuk kasus ini karena sudut yang terbentuk adalah 90, maka bagian yang ini sama dengan 0 karena cos 90 sama dengan 0. Jadi rumus untuk resultan gayanya adalah F sama dengan akar FMA kuadrat plus FMB kuadrat.
Selanjutnya, untuk resultan gaya dengan sudut tidak 90, kita dapat mendapatkan rumus awal yang tadi ini, dan di sini bagiannya ini harus diikutkan dalam perhitungan karena cos-nya tidak akan bernilai 0 sehingga wajib dimasukkan. Dan selanjutnya adalah resultan gaya gravitasi dengan 3 planet dengan 1 titik acuan. Nah, untuk kasus ini kita harus memproyeksikan resultan gaya harus memproyeksikan gaya M1 pada X dan juga pada Y. Begitu juga dengan benda 2 dan juga benda 3. Lalu pada proyeksi X ini kita harus menghitungnya dengan rumus Fx sama dengan F cos theta, dan untuk yang diproyeksikan ke Y harus dihitung dengan menggunakan rumus Fy sama dengan F sin theta. Setelah kita mendapatkan Fx untuk masing-masing benda, selanjutnya Fx tersebut dijumlahkan, dan begitu juga dengan Fy-nya. Setelah dijumlahkan Fx dan juga Fy-nya, lalu dimasukkan ke dalam persamaan berikut untuk dicari resultan gayanya. Dan berikutnya di sini ada checkpoint. Soalnya benda A, B, dan C membentuk suatu segitiga sama sisi dengan panjang sisi adalah 1 meter. Tentukan besar gaya gravitasi pada benda B. Jadi yang digunakan sebagai titik acuan adalah benda B. Oleh karena itu, untuk mencari besar gaya gravitasinya, kita harus mencari FBA dan juga FBC. Ini kita cari dengan rumus G M1 M2 per R kuadrat. Begitu juga dengan FBC. Setelah itu, kita harus memasukkan ke dalam rumus resultan gaya gravitasi. Dan kita harus memasukkan sudut 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena ABC membentuk segitiga sama sisi, yang dimana kita ketahui bahwa segitiga sama sisi sudutnya adalah 60 derajat di masing-masing sudut. Ya. Ini tadi kita cari FBA-nya. Kita cari FBA-nya dan ketemu 3 Newton. FBC-nya ditemukan 6 G Newton. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus vektor ini dengan sudut 60 derajat, dan didapatkan hasilnya adalah G akar 63 Newton. Selanjutnya adalah medan gravitasi. Medan gravitasi adalah medan yang menyebar dari benda bermassa dan memenuhi ruang di sekitarnya yang berupa gaya gravitasi. Berikutnya, kuat medan gravitasi didefinisikan sebagai gaya gravitasi per satuan massa benda dalam suatu medan, dan dapat dirumuskan dengan G sama dengan F per M atau G sama dengan tetapan gravitasi dikali M besar per R kuadrat. Sebenarnya, ini adalah permainan dari rumus ini dan juga rumus awal gaya gravitasi. Yang dapat kita ketahui bahwa F adalah tetapan gravitasi dikali M besar dikali M kecil per R kuadrat, lalu dibagi M. Ini bisa kita coret, dan yang akan kita dapatkan adalah G per R kuadrat. Jadi, ini merupakan permainan dari rumus awalnya. Di sini ada catatan, kuat medan gravitasi dapat dianggap sebagai percepatan gravitasi apabila suatu benda tidak dalam keadaan diam. Nah, selanjutnya, gaya dan percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan ketinggian atau jarak benda atau titik terhadap pusat gravitasi.
Nah, ini merupakan rumus yang dipakai jika kita mencari percepatan gravitasi di ada di permukaan bumi. Namun, maaf, sedangkan rumus yang ini kita mencari percepatan gravitasi yang tidak di permukaan bumi. Untuk membandingkan percepatan gravitasi di bukan permukaan bumi dan juga di permukaan bumi, kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi tidak usah repot-repot menjabarkan dari rumus ini. Oke, di sini ada checkpoint lagi. Titik A, B, dan C terletak dalam medan gravitasi bumi seperti pada gambar. Diketahui M besar adalah massa bumi dan R adalah jari bumi. Kuat medan gravitasi di titik A sama dengan G dengan satuan internasionalnya Newton per kilogram. Perbandingan kuat medan gravitasi di titik A dan titik C adalah Nah, jadi R1 yang dimaksud di sini adalah titik C dengan R sama dengan 3R. R plus R itu maksudnya dari sini ya, dari gambar ini. Dan R kuadrat adalah di titik A. Lalu kita tinggal membandingkan dari rumus yang tadi sudah dibahas. Didapatkan persamaan R2 G1 per G2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Dan didapatkan hasil 9 per 1. Oke, next, yaitu aplikasi dari hukum gravitasi Newton. Perbandingan percepatan gravitasi antara dua buah planet berlaku dalam persamaan berikut. GB atau gravitasi bumi per GP atau gravitasi planet sama dengan massa bumi per massa planet dikali jari-jari planet per jari-jari bumi dikuadratkan. Jangan lupa dikuadratkan untuk jari-jarinya. Ini bumi tidak harus massa bumi, bisa juga diganti dengan massa planet lain. Jika massa jenis planet diketahui, maka dapat diubah menjadi massa, yaitu rho sama dengan massa per 4/3 pi dikali R pangkat 3. Ini selanjutnya, ini hanya permainan dari rumus ini. Selanjutnya, gaya gravitasi berperan sebagai gaya sentripetal planet yang menjaga agar planet tetap mengitari matahari pada orbitnya. Jadi, dari definisi tersebut kita bisa menyamakan gaya gravitasi sama dengan gaya sentripetal. Ini adalah gaya gravitasi, rumus dari gaya gravitasi, dan ini adalah rumus dari gaya sentripetal. Dan yang ini juga merupakan rumus dari gaya sentripetal. Selanjutnya, yaitu percepatan sentripetal planet menjaga planet agar tetap mengitari matahari pada orbitnya. Dengan rumus AS atau percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R, atau bisa juga dengan AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Kemudian, kelajuan orbit planet dalam mengitari matahari dengan rumus V sama dengan 2Pi dikali R per T. T di sini merupakan periode revolusi planet terhadap matahari dengan satuan internasionalnya yaitu second. Selanjutnya adalah kelajuan satelit mengorbit pada planet. Jika satelitnya dekat dengan permukaan, maka rumus yang digunakan adalah V sama dengan akar G dikali jari-jari planet. Jika satelitnya jauh dari permukaan, maka kita bisa menggunakan dua rumus ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum Kepler. Jadi, hukum Kepler itu ada 3. Yang hukum 1 Kepler tentang hukum lintasan elips, yang berbunyi planet bergerak mengelilingi matahari pada lintasan elips dengan matahari berada di salah satu titik fokus elips. Nah, jadi ini sudah ada animasinya untuk mempermudah pemahaman. Selanjutnya, hukum 2 Kepler. Garis trial
yang menghubungkan matahari dengan planet memiliki luas juring yang sama dalam waktu yang sama. Jadi misalkan di sini adalah lintasan elips planet yang tadi. Ini adalah matahari. Saya kasih huruf A. Selanjutnya ini adalah juring pertama. Saya kasih titik-titik B dan juga C. Selanjutnya ini juring kedua. Ini D dan juga E. Jadi luas juring A, B, C akan sama besar dengan luas juring D, A, D, E, dalam waktu yang sama. Nah, juring yang ini diberi nama aphelion dan juring yang ini diberi nama perihelion. Selanjutnya yaitu hukum ketiga Kepler atau hukum harmonik. Perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari jari-jari elips adalah konstan untuk semua planet. Ini rumus pertamanya. T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K. Dengan T adalah periode revolusi planet, R adalah jari-jari orbit planet, dan K adalah nilai konstan. Jika dihubungkan dengan hukum gravitasi Newton, dapat persamaan untuk konstanta ini. Nah, ini juga merupakan permainan rumus dari yang sebelum-sebelumnya. Berikutnya ada checkpoint. Jarak rata-rata planet bumi ke matahari adalah 149,6 dikali 10 pangkat 6 km. Dan jarak rata-rata planet Merkurius 57,9 dikali 10 pangkat 6 km. Itu 10 pangkat 6 ya. Periode revolusi bumi adalah 1 tahun. Berapa periode revolusi planet Merkurius? Pembahasan diketahui R bumi 149,6 kali 10 pangkat 6, R Merkurius 57,9 kali 10 pangkat 6, dan T bumi sama dengan 1 tahun. Ditanya periode Merkuriusnya berapa? Nah, ini dari persamaan yang tadi. Ini sebenarnya kita hanya memainkan dari perbandingan dari rumus yang ini. Nah, ini nanti disamakan dengan bumi dan juga Merkurius. Dan didapatkan hasil 87,6 hari. Energi potensial. Gaya gravitasi adalah gaya konservatif. Dapat didefinisikan fungsi energi potensial gravitasi U. Bila partikel bermassa m dipindahkan dari suatu posisi awal R1 ke suatu posisi akhir R2, maka perubahan energi potensialnya adalah nih, delta U atau delta energinya sama dengan energi di posisi akhir dikurang energi di posisi awal. Didapatkan usahanya sama dengan G tetapan gravitasi dikali massa E dikali M per R1 dikurang GME M per R2. Nah, ini adalah persamaan bila U R1 sama dengan RE-nya adalah 0 atau di permukaan bumi. Dan ini adalah persamaan bila U jika R1-nya itu jauh tak hingga. Berikutnya checkpoint. Sebuah pesawat antariksa bermassa 1 ton akan diluncurkan dari permukaan bumi. Jari-jari bumi R sama dengan 6,38 dikali 10 pangkat 6 meter dan massa bumi yaitu 5,98 dikali 10 pangkat 24 kg. Tentukan energi potensial pesawat saat di permukaan bumi. Ini tadi yang diketahuinya.
Ini ada di soal. Selanjutnya cara mengerjakannya. Ini kita menggunakan rumusnya ini karena yang ditanya adalah energi potensial pesawat saat di permukaan bumi. Jadi yang dipakai hanya rumus ini. Dan didapatkan hasil min 6,38 kali 10 pangkat 10 Joule. Selanjutnya adalah laju lepas. Laju lepas adalah laju yang dibutuhkan sebuah benda untuk mencapai ruang angkasa dan tidak kembali. Jadi ini ini adalah rumus energi kinetik. Energi kinetik sama dengan energi mekanik maksimal, karena energi potensial sama dengan 0. Maka energinya adalah maksimal. Sama dengan G dikali M besar E dikali M per R E. Jika kita mengotak-atik rumus ini dengan rumus ini, maka kita akan mendapatkan persamaan kecepatannya sama dengan akar 2 tetapan gravitasi dikali massa E per RE. Ini untuk bumi ya, maksudnya untuk bumi yang sudah dihitung oleh orang-orang terdahulu, kecepatannya adalah 11,2 km per second. Di sini ada catatan juga bahwa V tidak bergantung dengan massa benda. Checkpoint. Jika jari-jari bumi adalah 6,38 dikali 10 pangkat 6, ini 10 pangkat 6 meter, dan percepatan gravitasi bumi 9,8 per second kuadrat, maka tentukan kecepatan minimum yang harus dimiliki sebuah benda agar dapat lepas dari gravitasi bumi. Jawab. Ini tadi kita pakai rumus yang ada di sebelumnya ya. Lalu kita tinggal masukkan saja yang diketahui dari soal dan didapatkan hasil 1,1 dikali 10 pangkat 4 meter per second. Energi total dan orbit. Energi total E sama dengan energi potensial U ditambah energi kinetik. Tadi U udah dijelaskan sebelumnya, dan energi kinetik juga ini merupakan rumus energi kinetik standar yang sudah dipelajari sejak SMP. Dan jika kita mendapatkan hasil dari perhitungan ini kurang dari 0, maka sistem dari planet tersebut terikat dengan orbitnya adalah lingkaran dan elips. Jika hasil dari perhitungan E sama dengan 0, maka sistemnya tak terikat dengan orbit parabola. Dan jika perhitungan energi totalnya lebih besar dari 0, maka sistemnya juga tak terikat dan orbitnya hiperbola. Oke. Sekian pembahasan kami tentang materi gaya gravitasi. Kami dari kelompok 12 Fisikalistik 11. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga materi yang sudah dibawakan berguna dan bermanfaat bagi penonton sekalian. Dan juga terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.